Teman-teman sekalian, salam jumpa. Kami sekarang ada di Puncak Eksa. Di mana ya? Dindiuk. Di Ndiuk. Ndiuk ini di perbatasan antara Kecamatan Welak dengan Kecamatan Pacar, ya, Kecamatan Pacar di Kabupaten Manggarai Barat. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami dalam perjalanan tadi dari Rego, Kampung Rego, Kecamatan Macang Pacar, dan sekarang dalam perjalanan menuju Welak, ya, di Poroki Orong atau di Kampung Beto, ya, kampung saya. Kebetulan jalannya memang lewat di situ menuju Ruteng besok untuk bertemu beberapa pihak di Ruteng. Saya mau ceritakan sedikit tentang pengalaman hari ini. Hari ini dalam perjalanan kami mengunjungi beberapa pasien. Ada beberapa pasien kita yang selama ini konsumsi obat dan sudah baik sehingga bisa lepas dari pasung. Kita bersyukurlah untuk keadaan pasien-pasien kita, tetapi kita juga prihatin bahwa keluarga belum cukup serius dalam menangani anggota keluarganya yang sakit. Hal kecil saja, misalnya kita minta supaya mereka mendorong pasien untuk mandi, hal kecil kan itu, kebersihan diri, atau pasien tertentu yang belum bisa mandiri untuk mandi, kita berharap keluarga bisa bisa memandikan, tetapi kita temukan bahwa ada pasien yang tidak terawat dengan baik soal kebersihan. Lalu mau tidak mau ya kita beri contoh lah kepada keluarga bagaimana membersihkan pasien, bagaimana supaya pasien kita itu bersih. Bersih itu kan atau mandi itu kan bukan soal supaya kita bersih, supaya kotoran keluar, tetapi kita berikan edukasi kepada keluarga bahwa mandi itu bukan karena kotor misalnya, tetapi mandi itu untuk apa? Untuk sehat, untuk menjaga kesehatan. Sekurang-kurangnya mandi itu pagi dengan sore setiap hari, selain konsumsi obat juga tentu dukungan-dukungan lain. Dan kita juga ketemu beberapa pasien lain yang sedang konsumsi obat. Ya, kita dorong keluarga supaya serius, supaya militan, dan membangun sebuah kebiasaan baru di dalam rumah, dalam merawat pasien, dalam memberikan selalu energi positif kepada pasien, supaya pasien juga merasa diperhatikan, merasa di didukung untuk pemulihan kesehatannya. Hal yang kedua, teman-teman, hari Sabtu malam kami tiba di Rego, itu malam sekitar jam 10 juga ya, seperti jam malam inilah. Ya. Dan hari Minggu kita rayakan misa bersama umat, berikan sosialisasi kepada umat tentang kesehatan jiwa, ya, umat dari sisi agama, tetapi ya masyarakat atau rakyat ya dari sisi pemerintahan atau secara sosial, secara budaya, mereka masyarakat yang tentu sangat kental dengan pandangan yang keliru tentang kesehatan jiwa dan juga sangat kental dengan tindakan diskriminatif terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Dan tujuan kami perjalanan yang jauh ini sebenarnya untuk layani kurang lebih 3 pasien dalam data kami. Tetapi dalam kenyataan kami kunjung kemarin itu kurang lebih kita datakan itu belasan pasien. Dan belasan pasien ini sama sekali belum mendapat layanan medis. Dan pada saat kunjungan itu kita lakukan bersama pihak puskesmas, kepala puskesmasnya ada beberapa video yang akan kita publikasikan juga, tapi mungkin bukan saat ini. Kita jalan bersama pihak puskesmas dan pihak puskesmas juga
cukup semangat. Ada kepala puskesmasnya, ada kepala tata usahanya atau KTU, ada juga pengelola kesehatan jiwanya di puskesmas, dan selama ini dia sudah kunjungi, mendatangkan beberapa orang, dan ketika kita kunjung bersama, kita mendatangi rumah pasien secara bersama, keluarga pasien juga merasa kuat bahwa mereka didukung untuk memperoleh pemulihan kesehatannya. Dan pihak puskesmas minta bantuan kita. Yang pertama itu kita akan coba bantulah sambil konsultasi ke dokter ya. Kita akan bantu pasokan obat untuk puskesmas, tetapi obat itu tetap dalam tanggung jawab kita. Katakan saja ya, perawat di puskesmas atau kepala puskesmas bisa menjadi relawan untuk pasien-pasien itu, bisa menjadi secara sukarela mengunjungi pasien itu, mengecek soal proses pemulihan mereka, proses konsumsi obat mereka. Yang kedua adalah kita diminta oleh pihak puskesmas untuk selain mereka berharap, tapi juga kita perjuangkan untuk mengadvokasi kepada pemerintah yang lebih atas, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, terutama Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Jiwa dan Nafsa, yang tentu juga memang pada konteksnya advokasi ini aspirasi dari puskesmas bahwa pada awal November nanti kita sudah terhubung dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kita akan bertemu ya antara di ND atau di Ruteng untuk diskusikan lebih mendalam tentang pembangunan kesehatan jiwa di wilayah kita, bukan hanya Manggarai Barat, bukan hanya Manggarai atau Manggarai Timur, tapi seluruh Flores dan seluruh NTT. Dan dalam data kita itu asal pasien atau keberadaan pasien hampir di seluruh kabupaten kita mendapat data, dan mayoritas pasien, mayoritas wilayah, mayoritas kabupaten, mayoritas eh, puskesmas itu pembangunan kesehatan jiwa itu ada, bahkan yang belum memulai sama sekali. Ada yang baru mulai, ada yang sudah cukup bagus sekalipun masih tersendat-sendat, ada yang sudah cukup agak ke depan lah, agak maju sekalipun juga tetap ada ada saja persoalan. Dan kiranya eh, pada saatnya awal November ini dengan pihak Kementerian Kesehatan kita akan ungkapkan, kita akan utarakan beberapa hal, termasuk peran kita sebagai relawan, komunitas sosial, kelompok sosial itu apa, itu saja yang bisa kita bantu untuk pemerintah, yang sebetulnya adalah tugas pemerintah. Kita meringankan tugas pemerintah dengan dasar kesukarelawanan kita dan kesosialan kita. Teman-teman sekalian, doakan kami dalam perjalanan yang masih tersisa sekitar 2 jam ke depan untuk istirahat di sebuah kampung di dekat ibu kota kecamatan Velak di Orong, dan untuk besok lanjut ke Ruteng sambil singgah di beberapa pasien yang kurang lebih lah ada di pinggir jalan yang juga ada dalam data kita. Teman-teman, salam sehat jiwa, salam belum kalah. Kita belum kalah, kita tetap berjuang. Terima kasih, sampai